Kami mohon perhatian, kami akan memberikan beberapa informasi untuk peserta mata kuliah KU 4078 Studium Generale. 1. Bagi seluruh peserta mata kuliah SG, harap mengisi presensi kehadiran di CX. Pengisian presensi dimulai dari pukul 8.45 hingga pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. 2. Peserta mata kuliah dimohon untuk mengaktifkan video saat pembukaan, tanya jawab, dan penutupan sebagai presensi kuliah daring. 3. Saat sesi tanya jawab, peserta mata kuliah dapat bertanya melalui fitur raise hand atau bertanya melalui kolom chat. Terima kasih. Kami mohon perhatian hadirin. Acara Studium Generale akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 9 November 2022, kita akan mengikuti Studium Generale yang akan disampaikan oleh Arsitek PDW atau PT Pandega Desain WH5, Bapak Prasetyo Adi, dengan topik perencanaan dan perancangan restoratif untuk ketahanan dunia menghadapi perubahan iklim. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung di bumi. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung, yang sekaligus akan menjadi moderator pada acara hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Wijaya Mertokusumo. Ya, terima kasih Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi menjelang siang, dan selamat siang serta salam sehat buat kita semua. Para hadirin dimanapun Anda berada, terutama para mahasiswa yang saya banggakan dan para kolega dosen ya yang hadir, saya mengucapkan selamat datang dan berjumpa kembali di ruang virtual mata kuliah KU 4078 Studium Generale semester 1 2022-2023. Baik hadirin yang hadir melalui kanal YouTube ITB official secara streaming dari aula dan juga melalui Zoom ya. Baik, pertama-tama perkenankan saya Wijaya Martokusumo, Sekretaris Institut, atas nama Rektor ITB, Ibu Profesor Reni Wirahadikusuma, mengucapkan selamat datang kepada Bapak Prasetyo Adi, ya,
Beliau ini arsitek dari PT Pandega Desain WH5 atau PDW. Selamat bergabung ya Pak Tio pada acara Studium Generale di ITB ini. Para hadirin, SG kali ini kita akan mendengarkan pemaparan narasumber kita yang judulnya ini menarik sekali ya. Perencanaan dan perencanaan restoratif untuk ketahanan dunia menghadapi perubahan iklim ya. Jadi ternyata ada ya hubungan antara perubahan iklim dengan bagaimana kita bicara tentang perencanaan lingkungan binaan ya. Nah, ini berarti ada isu tentang resiliensi ya. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi para hadirin, arsitek pun dalam kegiatan profesinya harus bertanggung jawab dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang kita kenal sebagai Sustainable Development Goals ya. Dan ini yang akan berpengaruh juga ya. Nanti mungkin dijelaskan bagaimana itu relasinya ya. Nah, kita tahu praktek industri konstruksi juga berubah ya sesuai dengan perubahan zaman ya, dan tentunya diharapkan bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap lingkungan binaan kita ya. Nah, tuntutan dan tantangan besar kepada praktek bangunan gedung dan perancangan kota ini menjadi tidak terhindarkan ya untuk memperbaiki kondisi lingkungan alami dan lingkungan binaan ya. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa mungkin bisa cari di Google apa itu Sustainable Development Goals ya. Ada 17 yang dalam diskusi kali ini mungkin nomor 11 ini tentang Sustainable Cities and Community ini menjadi penting. Ya, bagi rekan-rekan mahasiswa, kalian semua seperti biasanya punya kesempatan nanti untuk bertukar pikiran dengan Pak Prasetyo Adi. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih nih atas perkenan Pak Tio ya untuk berbagi bersama kita semua. Dan sebagaimana kelaziman, acara SG ini diawali dengan pemaparan dulu seperti mungkin jam 10 gitu, 45 menit dari sekarang, dan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Kita akan berakhir di pukul 10.45 nih Pak Tio ya, jadi karena mungkin teman-teman mahasiswa juga akan pindah kelas ya, sebelum masuk ke kelas yang jam 11. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak penyelenggara ya, jadi para dosen pengampu mata kuliah Studium Generale, kemudian dari pihak Ditmawa, dari Biro Humas, dan tentu saja pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Dengan mengucapkan basmalah, saya buka acara SG ini dan selanjutnya saya akan mohon izin untuk membacakan CV dari Pak Prasetyo Adi dulu sambil nanti kita bisa sama-sama menyimak ya. Baik, saya akan bacakan. Terima kasih. Pak Prasetyo Adi ini adalah arsitek dan perancang kota profesional ya. Beliau ini merupakan pendiri dan direktur utama dari PT Pandega Desain WH5 ya. Jadi PT PDW ini singkatnya ini salah satu firma arsitektur 10 besar ya di Indonesia menurut BCI Asia ya. Jadi bersama PDW Pak Tio ini memenangkan sejumlah penghargaan dan sayembara ya. Jadi beliau ini beberapa kali mendapat penghargaan IAI ya untuk karya-karyanya, antara lain Grand Rubina tahun 2018, ada SD Negeri 09 Susukan di Jakarta tahun lalu ya 2021, ada Masjid Baitul Mukmi di Lombok tahun 2021, dan juga beliau ini mendapat penghargaan dari Singapore Institute of Planners untuk karya-karyanya ya, misalnya antara lain penataan kawasan Pasar Johar di Semarang tahun 2017 dan penataan kawasan Transit Oriented Development Duku Atas tahun 2019 dan juga memenangkan beberapa sayembara desain antara lain Jakarta International Stadium ya, sekolah publik di Jakarta, dan revitalisasi Gang Gloria Jakarta Kota ya, nih Pak Tio ya, Gang Gloria nih. Nah, Pak Tio ini juga merupakan pendiri ya, core founder dari GBCI ya. Tadi GBCI itu Green Building Council Indonesia, serta anggota World Green Building Council Asia Pacific Network,
Kemudian juga beliau didapuk sebagai country leader untuk Council of Tall and Urban Habitat, ya, CTBUH, Council on Tall Building and Urban Habitat. Kemudian juga beliau pengurus nasional Ikatan Arsitek Indonesia, pernah menjadi wakil IAI untuk Arcasia Committee on Green and Sustainable Architecture, serta anggota profesional Planning Institute Australia dan Ikatan Ahli Perencanaan atau IAP, ya. Pada tahun 2014 sampai sekarang, Pak Prasetyo Adi ini diangkat oleh Gubernur DKI Jakarta sebagai tim ahli bangunan gedung, arsitektur, dan perkotaan, ya. Pak Tio ini juga merupakan anggota dari Advisory Board, ya, Dewan Penasehat Program Studi Arsitektur SAPPK Institut Teknologi Bandung sejak tahun 2019, ya. Nah, jadi Pak Tio ini atau Pak Prasetyo Adi ini menyelesaikan pendidikan sarjana teknik arsitektur di ITB, ya, pada tahun 1995 sebelum melanjutkan pendidikan strata 2 di University of New South Wales UNSW Australia dalam bidang urban development and design, ya. Pernah juga beliau mendapat kesempatan beasiswa Leadership on Environment and Development dari Rockefeller Foundation dan Yayasan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2003-2004, dan mendapatkan juga Australia Leadership Award dari pemerintah Australia untuk Green Building tahun 2009. Para hadirin, tadi kita sudah saya bacakan, ya, jadi luar biasa ini sederet penghargaan dan prestasi yang tentu juga sangat membanggakan, ya. Sebagai alumni ITB, beliau sudah memberikan semacam prestasi yang kita perlu dengarkan hari ini, ya, bagaimana beliau bisa seperti itu, dan saya kira capaian-capaian ini ada baiknya kita cermati juga, ya, terutama teman-teman atau mahasiswa dari SAPPK nih, ya. Jadi ada kesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Tio ini, Pak Prasetyo Adi. Mudah-mudahan kita nanti bisa mendapatkan waktu untuk berdiskusi. Baik, Pak Tio, bagaimana? Siap, Pak Tio? Baik, terima kasih, Prof. Siap. Silakan Pak Tio, ya. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Terima kasih banyak Prof. Wijaya perkenalannya. Senior saya di arsitektur, dan saya beruntung pernah kerja bareng dengan Prof. Wijaya pada satu kesempatan. Baik, saya sudah akan mulai kuliah ini. Merasa terhormat diundang kembali ke kampus yang membesarkan saya, gitu ya, saya dan rekan-rekan tentunya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu bahan sesuai dengan TOR, karena pengalaman saya di sustainable development dan khususnya dalam hal green building. Saya mulai dengan hal ini. Jadi ini bukan hal yang baru sebenarnya. Kalau kita bicara tentang green building, apalagi sustainable development. Buku ini ditulis oleh Ian McHarg pada lebih dari 50 tahun yang lalu lah, kira-kira. Lebih dari 50 tahun yang lalu, bahwa kenapa dia bisa berpikir design with nature, karena kalau diingat atau baca, ya, di Google lah sekarang, ya, kita tahu bahwa pertama kali manusia terbang keluar angkasa dan memotret planet kita. Jadi kita dapat lihat bagaimana vulnerable-nya, bagaimana kita rapuh, gitu ya, bahwa hanya satu bumi ini yang ada. Jadi ini bukan pemikiran baru. Ian McHarg sudah mengingatkan jauh sebelumnya, sebenarnya 11 tahun sebelumnya sudah diingatkan ada perubahan iklim oleh ilmuwan, gitu ya. Jadi sangat penting ilmuwan kita berpraktek berdasarkan penelitian-penelitian dan fakta-fakta yang ada, gitu ya. Dan karena kerapuhan, karena itu dalam bukunya Ian McHarg mengingatkan bahwa kita harus selalu mengingat alam, gitu ya. Bukan karena dalam pembangunan perkembangan kita selalu fokus pada, terutama di era industrialisasi, kita bisa lihat
bahwa alam sendiri, grafik yang paling bawah, tidak mengubah banyak gitu untuk dalam hal temperatur atau perubahan iklim. Tapi manusia mendorong terjadinya perubahan ini dari tahun awal abad 19 sampai sekarang data ini. Kalau kita lihat lebih panjang lagi, ini skalanya berubah ya. Ini puluhan ribu tahun, jadi 18.000 tahun. Kalau kita lihat sekarang ini konsentrasi CO2 di atmosfer adalah yang tertinggi. Kita bisa lihat timeline-nya ya, dari 5.000 tahun yang lalu, kemudian 2.000 sampai ini yang skala yang sekarang gitu ya, skalanya lebih dekat. Ini skala puluhan ribu. Kita bisa lihat apa yang mendorong gitu ya, ada perang, ada revolusi industri, ini cukup datar, kemudian tiba-tiba melesat gitu ya sampai sekarang. Jadi belum ada pengurangan. Nah, grafik yang berikut yang sering dipakai oleh Al Gore, mantan Wapres Amerika, bahwa sebenarnya kita udah ini juga timelinenya ratusan ribu tahun gitu ya, bahwa kita udah mendekati puncak, jangan-jangan nanti kita turun lagi seperti ini dari siklus ini gitu. Ini fakta-fakta yang ada dari ilmu pengetahuan. Tapi intinya bahwa bukan untuk menakut-nakuti, tapi kita harus berbuat sesuatu gitu ya. Apapun yang kita kerjakan di dalam profesi kita, selalu di belakang kepala kita bagaimana kita mengembalikan sesuatu dengan kepada alam gitu. Untuk di ini sendiri, bangunan gedung sendiri, dampak perubahan alam sebentar saya beragam gitu ya. Jadi kita gedung ya dalam industri konstruksi mengkonsumsi lebih dari kira-kira 30-40% energi gitu ya. Kemudian efeknya apa? Polusi. Ya saya nggak akan bacakan satu persatu dan lain sebagainya gitu. Sampah sampai memakai natural resources gitu. Kemudian bahan-bahan bangunan yang dipakai di dalam gedung sekarang sudah banyak yang ada pilihannya, tapi banyak yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan manusia, bahkan menimbulkan penyakit gitu ya. Dan kita dihadapkan, kalau kita bicara tentang lingkungan perkotaan, ini di Jakarta, saya ambil foto dari arah utara ke arah selatan, kita lihat mekar gitu ya, pemekarannya hampir tidak ada ruang untuk alam, untuk lingkungan, maupun untuk manusia gitu ya. Dan ini yang dihadapi sehari-hari ini, kebetulan contohnya juga di Jakarta, tapi hampir seluruh kota besar yang kalau saya keliling ke kota-kota lain di Indonesia akan sering terlihat sudah mulai kemacetan lalu lintas. Kenapa? Karena kita sangat mengandalkan kendaraan bermotor gitu ya. Dan polusi udara di kawasan perkotaan. Kenapa? Pada saat pandemi kita pikir lockdown, orang nggak keluar rumah, di dalam rumah kendaraan bermotor berkurang. Tapi kita di rumah kan menggunakan listrik ya, dan listrik kita ini lagi-lagi di Jakarta nih, saya ambil foto ini waktu sedang take off dari pesawat. Jadi ini mungkin agak di luar Jakarta, tapi ternyata kualitas udara di Jakarta itu juga tidak membaik gitu ya. Mungkin sedikit berkurang polusinya karena kendaraan bermotor, tapi kondisi lingkungan atau kondisi udara di dalam kota sendiri tidak jauh menurun. Kenapa? Karena ada di sekeliling Jakarta masih dikelilingi oleh pembangkit listrik tenaga uap. Ini di kawasan wisata di Ancol. Ini foto saya ambil sendiri juga. Kita bisa lihat
bahwa sangat dekat gitu tempat orang berwisata, dan sebelahnya aja udah ada PLTU gitu. Jadi jauh sangat buruk gitu ya lingkungan ini kita gitu, lingkungan kota kita gitu. Dan kalau saya akan bagi beberapa dalam beberapa bagian presentasi saya. Pertama dari sisi arsitektur, dari sisi gedung gitu ya, bagaimana kita recover, bagaimana kita berdampak gitu ya terhadap dalam praktek kita sehari-hari. Kami sudah menulis buku, ada hasil riset yang sifatnya empiris tentunya ya dari proyek-proyek kami, dan ini prinsip yang disampaikan oleh Prof. Danisworo dalam kami berpraktek yang kami tuangkan di buku kami Beyond Building, yaitu satu karya arsitektur itu pertama harus berfungsi, baik dari sisi keamanan, kenyamanan, kehandalan, dan kemudahan, tapi secara visual juga harus indah gitu ya. Kita sebagai arsitek tentunya punya tanggung jawab. Dia indah itu tidak hanya secara estetis yang tidak terukur, tapi informatif, kemudian mempunyai satu ekspresi, bisa ekspresi zaman, bisa ekspresi macam-macam, artistik, dan organize bukan teratur, tapi ada polanya, ada organisasinya, dan juga kualitas lingkungan, baik fisikal maupun non fisikal. Yang selama ini sering kita bicarakan adalah kualitas lingkungan yang fisik gitu ya, climate dan lain-lain gitu, yang akan juga kita bahas, saya sampaikan di paparan kali ini. Tapi juga ada non fisikal yang nanti juga mudah-mudahan bisa disinggung. Kita punya isu juga tentang selain tadi dampak, ada yang kita sebut juga circularity. Sekarang segala macam, kalau dalam SDG tadi yang Prof. Wijaya sebut, ada namanya sustainable consumption and production. Jadi bagaimana sebenarnya selama ini kita mengkonsumsi, baik dari makanan, baik dari air yang alami maupun sampai pakaian dan lain-lain, itu berakhir di landfill atau jadi sampah gitu ya. Sampah akan jadi sampah, kita sebut sampah kalau kita menyatakan itu sampah gitu. Bisa aja setiap kali saya habis setelah minum dari gelas ini saya buang. Tapi karena gelas ini terbuat dari keramik, saya bisa cuci, saya bisa pakai lagi. Setiap saat gelas ini kalau saya udah nggak suka bisa jadi sampah. Tapi sebenarnya kalau kita berikan ke orang lain, kalau kita warnai lagi, kasih ke mahasiswa seni rupa, itu bisa jadi bisa jadi upcycle. Begitu pula dengan bangunan gitu. Banyak solusi, apalagi nanti ya ibu kota negara pindah, bahwa menghancurkan kemudian membangun kembali, apakah itu satu yang sustainable, berkelanjutan. Dan di circularity ini untuk segala macam bidang sebenarnya, bagaimana sampai kapan satu material itu bisa disebut sampah, atau kalau bisa ya dia close loop gitu. Kalau kertas setelah kita pakai kita olah lagi jadi bahan bangunan, atau jadi bahan kertas lagi, atau jadi bahan pembungkus, setelah selesai jadi pembungkus jadi sesuatu lagi. Ya, ini prinsipnya, nggak akan saya sampaikan satu persatu. Nah, dalam arsitektur, tadi kita masih bicara tentang recovery dari arsitektur, bagaimana sebenarnya kita menggunakan desain kita, ini juga dari buku kami, praktek kami, bagaimana kita meneliti gitu ya, kalau di Indonesia ini, di Singapura aja gitu udah nggak perlu parkir mobil sebanyak ini gitu ya, apalagi di Eropa, Jepang, dan lain-lain. Karena public transportnya udah mendukung. Tapi di Indonesia kami masih menghitung kendaraan pribadi ini sebagai satu modul. Jadi dari modul kendaraan pribadi sampai ke lantai, sampai ke modul balok, struktur, sampai ke modul interior, dan langit-langit, sampai lampunya instalasi, sebisa mungkin modular. Kenapa? Karena dengan modularity, semua itu bisa diserap oleh di dalam pabrik gitu ya. Jadi begitu dia dibawa ke construction site, dia tinggal diinstal. Itu yang paling ideal sebenarnya. Nah, biasanya terbentur dengan biaya dan keragaman dari modul
bahan-bahan itu sendiri. Meja dengan kaca tentu punya modul tertentu gitu. Jadi kelipatan-kelipatan modul itu sampai hal-hal sekecil itu potongan keramik dan lain-lain kalau bisa di offset ke industrinya. Kenapa? Karena kalau kita pakai ilustrasi botol botol kemasan air yang sekarang jadi bencana kan plastik di mana-mana karena industrinya jauh dari distribusi pengolahan limbahnya gitu ya. Prinsip yang sama untuk material bangunan. Jadi sebanyak mungkin limbah yang dikelola di tempat dia diproduksi akan sangat baik gitu. Jadi mengurangi limbah konstruksi. Ini ilustrasi di satu bagian di potongan. Jadi dari tadi pola-pola tadi dari berbagai macam layer di bangunan, lapisan bangunan dari kacanya pabrikan kaca akan mengeluarkan kaca ukurannya 3 kali 5 meter. Kita menspesifikasi supaya mudah diangkat dan lain-lain 1,2 kali 2,4. Potongannya itu nanti jadi apa? Nanti kalau dipotong di pabrik akan dikelola, tapi kalau dipotong di konstruksi dia akan jadi buangan. Dan hal itu tidak membuat satu karya membosankan juga. Kita bisa bermain dengan modul juga. Ini misalnya di fasad bangunan gitu ya, yang bangunan yang kami kerjakan. Kemudian juga kita bicara tentang bagaimana mengurangi panas yang masuk ke dalam bangunan dengan konsep fasad. Kita diminta mendesain bangunan yang efisien, bangunannya hanya kotak di sebelah kiri ini yang konsep sketch ini. Tapi kami berpikir bagaimana satu waktu itu menggunakan bahan bangunan yang peraturan bangunan yang membolehkan adanya luas daerah kanopi gitu ya, nggak dihitung ke intensitas bangunan atau KLB yang membuat bangunan tersebut efisien secara penjualannya, yang bisa dipakai untuk orang merawat bangunan. Jadi dari sisi dari desain termasuk sampai ke operational gitu. Jadi nggak hanya sampai berhenti di konstruksi. Dan kita karena bangunan sudah orientasi utara selatan, di sekeliling bangunan kami usulkan adanya vertical fin yang bisa menghemat energi sampai dengan 28%. Waktu itu hitungannya di atas kertas. Kenyataannya bisa lebih gitu ya. Dan ternyata visibility dan estetika bangunan juga tidak terganggu. Malah membuat bangunan lebih dinamis karena walaupun vertical fin-nya ini fix, dia bisa kalau dilihat dari sudut-sudut lain tampak bangunan jadi berbeda gitu karena kemiringannya. Walaupun warnanya monokrom, shadingnya bisa berbeda. Kemudian ada satu proyek di SCBD, bagaimana ini juga banyak ada isu tentang sustainability. Bagaimana bagian bangunan yang kita tidak pakai gitu ya, kita tidak driveway ini misalnya. Kenapa nggak driveway dihijaukan aja gitu? Tentu dengan teknik tertentu gitu ya, kita kasih grading supaya rumputnya kuat dan bisa bertahan dengan berat beban kendaraan. Dan ada fasilitas sosial, fasilitas olahraga gitu ya. Jadi orang apalagi di tengah kota gitu, ini salah satu jadi benchmark itu grade A office building kebetulan memang untuk ininya menengah ke atas, tapi fasilitas-fasilitas ini diberikan di gedung gitu ya. Jadi gedung tuh juga bisa jadi tidak hanya single use, tapi dia bisa fungsi campuran bahkan fungsi sosial gitu ya. Ini salah satunya contohnya untuk exercise, untuk olahraga. Kemudian kita bicara juga tentang ini mungkin juga Pak Prof. Wijaya punya interest khusus di heritage building, cagar budaya Pasar Johar yang kami ikut renovasi. Bagaimana sebenarnya dari material yang ada, bangunan dari tahun 1939 yang terbakar, kita revitalisasi lagi gitu. Ada satu hal yang waktu itu terbakar karena arus pendek, akhirnya kita terpaksa memasukkan unsur jalur kabel gitu ya. Terjadi ada beberapa opsi waktu itu, menghancurkan sama sekali, membangun ulang sesuai recreate lah karya Thomas Karsten,
itu ditentang oleh arkeolog dan ahli cagar budaya, walaupun dibuat persis sama, gitu ya. Yang kedua, karena kebakaran, integritas struktur kolomnya, pembesiannya dan lain-lain, dia pakai beton bertulang, sudah rapuh, udah nggak aman untuk dipakai, gitu ya. Dan karena ada masalah banjir, ininya ditinggikan, lantainya ditinggikan. Opsi kedua dibungkus dengan struktur baru, jadi kolomnya akan tenggelam gitu. Opsi ketiga, pilihan yang lebih mahal sebenarnya adalah menyuntik atau memperkuat kolom yang lama tentunya dengan teknologi. Ini ahli struktur yang memberi masukan. Dan yang dikritik waktu itu, waktu masih kosong, adalah jalur-jalur kabel ini yang sebenarnya mengamankan dari future fire ini ya, hazard. Tapi ternyata kalau sudah dipakai, jadi ini hal yang mungkin banyak bangunan cagar budaya yang tidak difungsikan untuk bisa adaptive reuse, tapi kalau ini dipakai lagi sesuai dengan fungsinya. Jadi ini adalah cagar budaya yang hidup, karena dia kembali lagi jadi pasar gitu. Tapi tentunya dengan batasan-batasan tertentu, karena kita harus memelihara benda cagar budaya ini yang sangat berharga. Kita nggak punya lagi kemewahan untuk bisa punya satu atau memelihara karya Thomas Carson ini. Nanti akan saya sampaikan bagaimana sebenarnya ini juga berhubungan dengan kawasan. Kemudian juga bagaimana sebuah ini di Cirebon, satu mall kecil, jadi di kota kedua ya, bukan first tier city, tapi kota kedua yang membuka. Ini juga proyek udah agak lama, udah lebih dari 15 tahun, mungkin 10 tahun, bahwa kita memanusiakan orang yang ini. Jadi justru sebelum pandemi, konsepnya adalah membuat taman, kemudian toko-tokonya menghadap ke luar gitu ya, ke daerah publik gitu ya. Parkir kita letakkan di sisi lain. Mengenai modularity juga, ini proyek yang kami menangkan lewat Sayembara, bagaimana membuat satu sekolah. Kalau kita lihat sekolah sekarang, dulu 30 tahun, 40 tahun yang lalu waktu saya sekolah, nggak ada namanya sekolah yang ruangannya ber-AC gitu ya. Itu yang sebenarnya lebih sehat, karena AC yang dipakai sistemnya, dia tidak ada introduksi udara segar ya, air change. Keresahan saya waktu itu, saya punya anak juga, setiap satu anak sakit, demikian cepat menyebar penyakitnya gitu. Di sini kami buat satu sekolahan yang bisa bernapas gitu ya. Terinspirasi juga dengan almarhum arsitek Han Awal dan arsitek-arsitek pendahulu kita juga, yang sensitif terhadap ventilasi tanpa menggunakan kondisian udara. Kemudian dalam isu bagaimana menghemat bahan material bangunan, kami juga pakai kerjasama dengan salah satu kontraktor prefabrikasi untuk buat modul sebenarnya kelas-kelas ini supaya bisa dirakit, bisa dibangun cepat. Dan waktu itu di tiap tahun ada di Pemprov DKI sebelum pandemi, ini juga dari hasil Sayembara, ada 100 sekolah yang harus direnovasi gitu ya. Yang kami usulkan dengan membuat modul-modul ini, kemudian modul itu disusun dengan ya supaya ada penghawaan ke atas, stack effect, kemudian melindungi juga, kemudian koridor yang cukup besar gitu ya, maka kami susun berundak gitu ya. Ini konsep-konsep potongannya, dan sudah dibangun 6 sekolah ya, waktu itu pilot project, dan lahannya juga nggak luas-luas. Kami lahannya sempit, kami juga desain sekelilingnya, kemudian juga ada rem, universal design, dan second skin untuk penghawaan masuk, tapi pencahayaan masuk, tapi juga melindungi dari hujan. Yang berikutnya adalah tentang bagaimana kita recover dari bencana. Jadi tahun 2018 ada bencana alam gempa di Lombok,
menghancurkan satu pesantren dan masjidnya, yang kemudian kami terinspirasi oleh kami baca di berita waktu itu ya, bahwa ada satu bangunan masjid yang tetap berdiri, yang umurnya sudah 300 tahun, 300 tahun umurnya. Kita lihat dari kami lihat dari materialnya, terutama terbuat dari bahan semua dari locally sourced material gitu ya, kayu yang ada di sana dengan batu alam tentunya. Nah, dengan inspirasi tersebut kami lihat bahwa memang kalau gempa gitu ya, dan ini kami diskusi dengan masyarakat lokal, memang sambungan-sambungan yang fleksibel yang akan membuat sebuah bangunan bertahan gitu ya. Jadi kami mulai dari sketch dari rumah Sasak, walaupun Sasak tempat lokasinya ini di Lombok Utara, suku Sasak di Lombok Selatan, yang kami ambil bentuk ini karena memang dia bisa bentang lebar dan pada saat peak ya, pada saat penuh dia bisa menampung sampai dengan 1.000 jemaat gitu ya, 1.000 umat gitu ya. Bangunan 2 lantai, ada beberapa hal yang kemudian tidak dibangun seperti minaretnya karena mereka masih trauma terhadap gempa, tapi intinya adalah bangunan terbuat dari kayu. Nah, prosesnya sendiri menariknya, kami waktu itu punya penelitian bukan dari ada orang yang meneliti bahwa kayu karet, kalau pohon karet sudah nggak menghasilkan, dia jadi pohon yang mati, jadi bahkan kadang-kadang hanya dibakar gitu ya, di pengawatan kayu karet untuk bahan bangunan. Tapi kalau di Lombok nggak ada sama sekali kayu karet, mungkin di Sumatera bisa gitu ya. Akhirnya kami pakai kayu kelapa. Jadi Ustadz di sana, pimpinan ponpes di sana, akhirnya mengumpulkan kayu kelapa, diolah kayu kelapa, pohon-pohon yang sudah mati, diolah jadi ini locally sourced material juga. Kemudian di sini kami nggak bikin praktek seperti sehari-hari gitu ya, bikin gambar kerja, gambar tender, kemudian di tender, tapi kita bekerja sama dengan masyarakat. Bahkan mandornya, tukangnya, nggak ada kontraktornya, kepala mandornya itu ahli yang kelulusan pondok pesantren ini gitu. Jadi diskusi tentang struktur, tentunya ada ahli struktur juga yang terlibat, menaikkan frame utama untuk 2 lantai, masukkan struktur atap, dan kemudian menutup atapnya, dan alhamdulillah sudah bisa dipakai, dan beberapa kali ada gempa susulan, bangunan ini hampir nggak ada kerusakan gitu ya. Ini waktu awal-awal dipakai dan selesainya, dan sampai apapun juga dibuat, disusun sesuai dengan karakteristik kayu tersebut. Jadi ini sebenarnya masih bukan primitif, tapi masih menggunakan teknologi lokal gitu. Sebenarnya ini masih bisa berkembang lagi, dan alhamdulillah sudah resmi dan sudah dipakai juga masjid yang kami bangun bersama-sama dengan masyarakat. Bagian yang kedua tentang lingkungan binaan. Bagaimana kita berusaha bangkit gitu ya di kawasan urban. Kita nggak merasakan ada bencana besar gitu ya, kecuali kalau ada gempa, ada tsunami. Tapi sebenarnya bencana yang ada ini sedikit demi sedikit terjadi, karena Indonesia adalah satu dari 5 negara yang paling malas jalan kaki. Sebenarnya kalau secara individu kita nggak malas jalan kaki. Kalau siapapun ya pergi ke luar negeri, ke Singapura, ke Eropa, kalau ke Amerika masih car based ya. Tapi ke kota-kota yang public transportnya bagus, sarana pejalan kakinya bagus, tentu kita juga beradaptasi. Nah, masalah di kita apa sebenarnya? Apakah manusianya, kitanya sendiri, atau kotanya yang tidak sesuai gitu. Ini foto Jakarta tahun 80. Kita lihat sebenarnya visi waktu itu perencana, planner, mungkin arsitek juga masih
mengagungkan kendaraan bermotor karena di Amerika itu kan kendaraan bermotor sebagai mimpi Amerika, American Dreams gitu ya. Merupakan simbol dari kebebasan sebenarnya. Mobil atau kendaraan bermotor individu pribadi itu simbol dari kebebasan. Yang tadinya naik jalan kaki atau naik kereta kuda, sepeda dan lain-lain, yang mungkin jangkauannya hanya kalau jalan kaki mungkin bisa sampai 10 km, naik sepeda bisa sampai 20 km, naik mobil bisa ratusan kilometer gitu. Bebas kemana aja. Dan membuka peluang. Jadi mobilitas itu kan membuka peluang, membuka akses. Saya bisa kuliah di Bandung karena saya bisa punya akses mobility pergi ke Bandung gitu ya. Dari Jakarta kuliah di sekolah di Jakarta. Kalau zaman dulu mungkin bolak-balik Bandung Jakarta susah, apalagi sekarang nanti ada kereta cepat dan lain-lain. Artinya mobilitas itu adalah satu kunci. Ini proyek yang saya belajar banyak dari Prof. Wijaya, waktu itu juga kami kerjasama, proyek percontohan sebenarnya. Kalau di Jakarta sekarang hampir 20 tahun kemudian, banyak pembangunan trotoar yang dimulai dari konsep ini, Prof. Dadisworo, Prof. Wijaya. Waktu itu Gubernur Sutioso mau menerapkan Transjakarta sistem BRT, Bus Rapid Transit. Dan untuk mengimplementasikan itu beliau manggil mantan wali kota Bogota yang sukses menerapkan BRT di Bogota, Enrico Peñalosa. Pertama, salah satu hal yang penting yang disampaikan adalah kalau kamu menerapkan sistem ini, orang mau jalan di mana gitu. Karena waktu itu trotoar di Jakarta diokupansi oleh parkir atau kendaraan bermotor. Jadi dimulailah proyek ini bagaimana kami bersama-sama membuat konsep gitu ya, dari konsep sederhana gambar potongan sebenarnya bagaimana kita mendistribusi ruang damija secara adil, dan karena lahan milik Pemprov hanya kecil, kita pinjam gitu. Konsepnya public access in private property gitu. Jadi bagaimana publik bisa menggunakan akses privat gitu ya. Dan waktu itu masih dipimpin oleh gubernur turun tangan sendiri, memberikan insentif pembebasan PBB untuk lahan yang dipakai oleh publik gitu ya. Jadi bermacam-macam, ada yang bahkan ini Plaza Indonesia menyumbangkan material yang lebih bagus daripada yang dipakai oleh Pemprov dan kedutaan Jepang gitu ya. Ini kedutaan Jepang, kita bisa lihat batas-batas lahannya. Kemudian juga kalau kita lihat sana sekarang jadi fungsi yang nyaman ini Gedung Jaya yang begitu mepet ke bangunan ke jalan, dia membuka, bahkan akhirnya sekarang gedung yang udah puluhan tahun, 40-50 tahun ini dia bisa mengambil keuntungan dengan membuka kafe di depan ini kalau kita lihat sekarang. Permasalahan fasilitas jalan kaki minim ini yang coba kami pecahkan di stasiun BNI, kurang populer kereta bandara di Jakarta karena tidak begitu nyampe di pusat Jakarta ya tinggal naik taksi gitu lebih cepat atau naik kendaraan pribadi karena tidak terhubung gitu ya. Sampai di stasiun mau geret koper aja susahnya minta ampun gitu. Nunggu taksi mungkin taksinya lama, stuck karena macet di sekeliling jalannya. Mau jalan kaki hampir tidak mungkin gitu ya. Dan tidak terhubung dengan public transport yang lain. Ini masih di kawasan yang sama. Tidak ada ruang terbuka, minim sekali ruang terbuka di sekitar kawasan transit dan aktivitas kendaraan daring yang tidak tertata yang sekarang ada gitu. Ini bagaimana kita recover dengan adanya infrastruktur, investasi infrastruktur yang besar dari pemerintah. Pemprov DKI bikin MRT di kawasan ini. Kami buat satu dan di stasiun-stasiun lain penataan kawasan yang menghubungkan. Kalau di Duku Atas ada 5 moda transport yang kemudian saling terhubung dan masih terus berkembang gitu ya. Dan moda transport tersebut tidak hanya satu layer di atas ground floor, tapi yang di bawah tanah, ada yang di atas gitu ya. Bagaimana menata banyak ruang publik tersebut gitu ya. Dan sebagai di sini sebagai urban designer bukan sebagai arsitek, yang membangun, yang merancang detailnya juga orang lain. Ini contohnya di
di Jalan Sudirman sudah jadi satu taman gitu ya, yang akan menyatukan dengan Transjakarta, terhubung tadi kita lihat di atas gitu ya. Jadi apa yang sudah direncanakan 5-10 tahun yang lalu kemudian terwujud, dan mulai ada taman transit, penataan jalur pedestrian di sekitar transit. Kebetulan kami terlibat di gedung ini jauh sebelum adanya MRT selesai dibuat, tapi konsepnya drop off diletakkan di samping, kemudian muka hotel ini diletakkan di depan, ke arah publik, jadi membuat dia punya peluang ekonomi dengan kita membuka coffee shop lagi ke depannya di hotel ini gitu. Dan ini yang sempat jadi tempat yang populer Citayam Fashion Week, yang sayangnya kemudian dilarang gitu ya. Padahal ruang publik seperti ini yang dicari-cari orang sebenarnya, untuk orang mengekspresikan kreativitasnya, tempat untuk berkumpul, berinteraksi. Tempat ini masih hidup, masih ada, hanya tidak boleh dipakai untuk catwalk gitu ya, karena memang mengganggu lalu lintas. Kami mengkonsep tadi yang terowongan untuk kendaraan bermotor, sedikit untuk pejalan kaki, dibuat full pejalan kaki karena dia menghubungkan ke kereta komuter di Jakarta. Ini adalah dan dengan dengan desain yang baru, jadi dicat memakai struktur yang ada, timbul kegiatan-kegiatan selain untuk pejalan kaki juga ada street musician, bisa dipakai untuk bermacam kegiatan, termasuk untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah, semua kalangan bisa menikmati. Dan ini adalah, saya nggak akan bacakan satu persatu dampaknya terhadap kawasan gitu ya, menambah 10 ruang terbuka, menambah pohon 2.000 lebih pohon, dari KLB yang didesain bisa menghasilkan 110.000 lapangan kerja. Dan mulai dengan adanya ini udah bukan proyek kami lagi yang di kawasan Sudirman dan seterusnya, tapi dengan template yang sama, dengan konsep yang mirip, membuka gitu. Ini Sampurna Strategic Square, Sampurna Kayu mulai membuka halaman depannya, kafenya. Orang mulai beralih dari kendaraan bermotor, memindahkan dari kendaraan pribadi ke kendaraan bermotor. Ada yang karena kebutuhan, ada juga yang karena memang lebih mudah. Ada teman saya yang waktu kuliah, dia lihat, dia bilang, siapa sih yang mau naik MRT, terbahaya di bawah tanah, bla bla bla. Sekarang dia tiap hari naik MRT gitu ya, karena bisa efisien gitu, nggak usah nyetir sendiri. Selama ini dia nyetir sendiri, perempuan gitu ya, dan menikmati jalan kaki. Kalau hujan gimana? Ya dia bawa payung gitu. Ini yang tadi Gedung Jaya ya, kita lihat sebenarnya ini batas lahannya, ini punya pemerintah, ini yang punya pribadi, dan gedung yang lama yang sudah hampir usang gitu ya, bisa dihidupkan kembali gitu. Dan dengan konsep tersebut dimungkinkan terjadinya sarinah. Sarinah ini juga oleh arsitek lain gitu ya, tapi dia komplement dari ruang terbuka yang sudah disediakan oleh kota dari urban design, dan bagaimana menghidupkan kembali, merevitalisasi, recover ruang-ruang yang tadinya terokupansi oleh kendaraan bermotor gitu ya. Dan di proyek yang kami kerjakan, kita bisa lihat dengan adanya MRT ini, lahan, sayangnya ini proyek belum berlanjut. Kita lihat bahwa pembangunan di Jakarta tuh sangat linear gitu ya. Jadi lahan yang di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin dia tidak tembus ke belakang. Padahal di belakang ini ada perumahan, ini kawasan cagar budaya, Menteng, dan support system dari gedung-gedung yang di depan, masuk yang ke arah kiri ini, ke arah mapnya ke arah utara selatan. Yang kami usulkan adalah dengan site kecil ini, sekitar 1.000 lebih meter persegi, cukup kecil kalau di Jalan Tamrin, kita buka, kita tembuskan, yang hasilnya KLB di belakang ini bisa naik, meningkat gitu ya. KLB meningkat,
bukan di Jakarta ada namanya transfer development right. Jadi dia bisa punya nilai lebih untuk dijual dalam tanda kutip ke lahan-lahan depannya. Yang penting dia punya akses ke belakang gitu ya. Jadi bangunan mungkin arsitekturnya bisa apa aja, tapi akses membuka ke jalan, mengutamakan pejalan kaki gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita kerjasama dengan tentang identifikasi. Mungkin ini lebih ke identitas ya, environmental design. Bagaimana, kami menciptakan linkage fasilitas dan ruang gitu ya, menciptakan identitas untuk public transportation. Ini proyek yang dikerjakan dengan MITJ, kerjasama perusahaan gabungan MRT dan KAI yang menata metropolitan, tidak hanya Jakarta tapi juga Jabodetabek. Bagaimana stasiun-stasiun itu dibuat identitasnya. Jadi kami kerjasama juga dengan graphic designer dalam hal ini menciptakan identitas untuk status stasiun. Kemudian yang berikutnya pekerjaan kami di Jakarta International Stadium yang waktu itu juga hasil sayembara. Kami selalu mulai dari sketch karena pembangun stadion ini sayembara tahun 2010 adalah kewajiban Pemprov DKI karena Jakarta nggak punya stadion, GBK itu punya pemerintah pusat, punya Seknek. Jakarta sendiri untuk tim-tim sepak bolanya tidak punya stadion. Stadion yang di Lebak Bulus dibongkar, dipakai untuk depo MRT. Direncanakan satu stadion di utara Jakarta, di Sunter, yang merupakan lahan milik Pemprov, yang merupakan kewajiban dari pengembang-pengembang yang membangun di kawasan di seluruh Jakarta. Konsepnya adalah karena itu tadinya untuk taman, kita jadikan taman untuk olahraga. Jadi bagaimana kita recover daerah yang waktu itu downgrade gitu ya, menampung satu kegiatan yang besar dengan kendaraan bermotor, kemudian ada rencana jalannya kita masukkan dan kemudian dipindahkan gitu ya. Jadi stadion itu akan duduk di atas taman dan menciptakan ruang terbuka publik baru, termasuk adopsi ke peraturan untuk mengendalikan massa yang cukup besar gitu. Jadi ini ke arah danau, ke arah timur dan ke arah barat. Bagaimana kita bisa lihat di sini, mungkin ada satu jalur coklat ini adalah rel kereta api. Jadi dengan kapasitas yang hampir sama dengan GBK, bahkan sama mungkin, dan lahan yang seperlimanya yang kami lakukan di sini 20, yang kami desain di sini di atas lahan 20 hektar, GBK ada 100 hektar, tidak mungkin menampung seluruh penonton dengan menggunakan kendaraan pribadi. Jadi kereta api dan nantinya ada MRT, LRT, dan sekarang Transjakarta jadi andalan kami untuk membawa orang selain bus ya. Jadi yang disediakan sini parkir bus dan lain-lain. Tapi pada saat nggak ada pertandingan, karena paling mungkin hanya stadionnya sendiri hanya dipakai 1 sampai 2 kali seminggu, bagaimana dia bisa jadi ruang publik gitu ya. Dan memang kalau di kita harus ada ada dampak seperti ini yang unfortunately terjadi gitu ya, yang bagaimana kita membuat satu fasilitas yang orang-orang terus memiliki. Di foto yang sebelah kiri kita lihat bahwa sebagai ruang publik, stadion ini sudah dipakai untuk beberapa kali kegiatan, termasuk sholat Id dan sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian bagaimana tadi yang di Grand Lubina, penataan konsep untuk recover, mengembalikan lahan yang di kawasan komersial gitu ya. Kalau biasanya orang ini jalan utamanya biasanya untuk drop off gitu, untuk address, untuk alamat. Yang kami lakukan adalah alamat tetap di jalan utama, tapi untuk kendaraan bermotor letakkan di belakang, dan seluruh kawasan ini kebetulan kawasan 3 hektar, tahap pertama 7.000 meter persegi untuk bangunan, batasnya ini. Satu kawasan ini kami buat kawasan pejalan kaki yang mendominasi lantai ground,
yang juga memanfaatkan ruang ini gitu ya, ruang apa namanya kontur lahan. Mobil kami masukkan di bawah, di atasnya dibuat penghijauan sehingga bisa komplement. Jadi kawasan yang mendesain dalam hal ini kawasan urbannya didesain oleh rekan kami di yang lain, tapi intinya di sini apa namanya lahan lantai dasarnya hampir tidak ada pagar gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat ini adalah dari perbedaan kontur, ini yang saya sering sebut sebagai pagar horizontal gitu. Kalau pagar biasanya vertikal, kita bisa lihat batas yang hampir tidak kelihatan antara ruang publik dan ruang private yang hanya ditandai oleh pagar rendah ini. Kemudian mobil dimasukkan ke dalam. Ruang lantai dasar digunakan oleh pejalan kaki, dan di bagian yang bawah yang datar orang juga tidak mudah gitu. Kita memanfaatkan teknologi CCTV untuk orang-orang di yang mau berbuat yang tidak baik gitu ya, tidak apa namanya di discourage lah ya. Jadi nggak mudah juga orang untuk jalan gitu menginjak-injak ini, karena ini dengan landscaping sebenarnya, dengan desain, by design orang akan sulit gitu ya untuk mencapainya. Dan kontribusi ke kawasan juga, ke pejalan kaki gitu. Pohon ini sekarang udah lebih besar untuk pohon peneduh. Di Pasar Johar kawasannya ini waktu sebelum terjadi bencana di kawasan ini, kawasan dekat Kota Lama, di Kota Lama dan dekat kawasan Pecinan, ada alun-alun yang merupakan satu bagian dengan Masjid Agung dan Pasar Johar yang terokupasi oleh komersial, karena begitu populernya orang mulai bikin lapak, akhirnya diformalisasi. Kemudian terjadi bencana kebakaran, kami dengan PSUD waktu itu yang mengembang perencana kawasan dan konsultan lokal Duta Citra dan Unitri yang ahli sebagai spesialis heritage, merancang sama-sama gitu. Kami kebagian urban design-nya dan bangunan barunya, bagaimana sebenarnya mengembalikan fungsi Pasar Johar tidak hanya fisik bangunannya, tapi juga kawasannya, dan sekarang Masjid Agung sedang direnovasi oleh arsitek lain juga, mengembalikan fungsi alun-alun sekaligus menampung kebutuhan gitu ya, parkir, mengembalikan urban fabric dari kawasan kota tua yang menghubungkan antara Pecinan di Semarang dan Kota Lama gitu ya, menghilangkan satu bagian ini dan ditampung di bagian di gedung baru yang ada di sini gitu ya. Dan sudah selesai, sudah diresmikan oleh Presiden tahun lalu, dan ruang ini walaupun pada saat di bawahnya ada pasar, ada parkir, terhubung gitu ya, walaupun layernya agak beda, agak tinggi sedikit, pasarnya sudah berfungsi dan jadi satu ruang publik kalau sore hari gitu ya, dipakai oleh masyarakat setempat, baik setelah asar, setelah ibadah, apalagi pada malam hari gitu ya. Yang bagian yang ketiga tentang bagaimana kita punya hutang global, bagaimana kita merestorasi. Kita punya Kalimantan gitu ya sebagai bank karbon dunia, salah satu dari sedikit hutan hujan yang tersisa. Kita lihat dari tahun 80-an, dari tahun 50-an waktu Kalimantan masih hijau, sampai sekarang begitu banyak hutan yang tergusur oleh pengembangan ketergantungan gitu. Kita tahu Kalimantan sumber natural resources yang besar, batu bara, minyak gitu ya, di Kalimantan Timur terutama, perkembangan dunia, dan karena itu hutan-hutan makin berkurang. IKN sendiri punya visi yang cukup ideal, 10-minute city, semua orang bisa jalan menggunakan kendaraan umum untuk mobilitasnya dalam waktu 10 menit, hampir 75% dikembalikan ke alam dan 100% renewable, kemudian menjadi top 10 livable cities.
yang ultimate goal-nya untuk menampung 1,8 juta orang di tahun 2045. Ini pulau yang sama, kita bicara kalau ini waktu itu kami terlibat dengan Bappenas, visi yang begitu besar, tinggal bagaimana sekarang implementasinya. Kemudian kami mendapat kesempatan untuk melakukan sesuatu di kawasan yang oleh klien kami, dia punya 150.000 hektar untuk dijaga. Jadi bagaimana dari ekonomi yang tadinya ekstraktif untuk jadi satu sistem yang closed loop menjadi ekonomi restoratif. Konsep besarnya seperti itu. Klien kami ini sudah berhasil mengurangi emisi 31 juta ton, 31 CO2. Jadi klien kami ini melakukan ini sebagai bisnis sebenarnya. Tapi bisnisnya adalah tidak melakukan apa-apa, menjaga hutan. Resiko yang paling besar adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu sesimpel orang masuk ke hutan, nyalain korek untuk rokok, untuk apapun, immediately akan terjadi, kalau terjadi kebakaran, emisi karbon akan terjadi gitu ya. Kemudian juga bagaimana, karena lahannya lahan gambut, salah satu yang paling besar untuk menyimpan untuk menyimpan CO2, dan tantangannya bagaimana setelah menjaga itu masyarakat sekitar, kita bicara tidak hanya alam, walaupun itu rainforest, tetap di situ ada penduduknya gitu ya. Bagaimana kita mengembalikan kondisi regeneratif, menciptakan satu komunitas yang tangguh, resilient, dan mengembalikan biodiversity, keanekaragaman hayati. Tentunya sebagai arsitek dan perancang kota, planner, nggak bekerja sendiri ya. Food security jadi satu isu juga, ciptakan satu closed loop system, kemudian jadi satu trade center, bagaimana empower, memberdayakan komunitas sambil konservasi gitu. Itu tantangan yang sangat besar. Kita melakukan satu pilot project di Desa Tampelas, namanya, dari 35 desa binaan oleh PT RMU ini. Jadi apa yang mereka lakukan adalah melakukan banyak hal di sekeliling kawasan ini, kawasan konservasi mereka. Ini adalah HPH. Sebenarnya mereka bisa membabat hutan jadi sawit. Kalau ada batu bara mereka bisa ambil gitu ya. Tapi yang mereka lakukan adalah menjaga hutan ini dan menjual karbon savingnya gitu. Jadi ada 3, dan dengan itu mereka menjaga. Jadi ada aspek tidak hanya lingkungan, tidak hanya bikin pagar, tidak hanya pakai orang atau aparat gitu ya, tapi justru membesarkan community development-nya, dan mereka udah berjalan 10 tahun lebih. Sekarang masuk tahap berikutnya adalah bagaimana setelah bekerja sama dengan komunitas memberdayakan masyarakatnya gitu ya. Mereka masyarakat ikut membantu, jangan sampai masyarakat masuk lagi ke hutan gitu ya. Di sana sampah, limbah, penduduk cukup banyak gitu. Satu desa bisa ada 200 orang, 200 kakak gitu ya. Kemudian kurangnya fasilitas, dan banjir itu nggak, kalau di Jakarta mungkin 2 jam, 3 jam surut gitu paling besar. Kalau mereka nggak, banjir bisa bulanan gitu. Jadi dampak perubahan iklim sangat terasa sekali karena kegiatan pertambangan yang ditinggalkan dan tidak diperbaiki. Kita bisa jadi akan punya padang pasir. Jadi kita tahu Sahara dulunya hijau gitu, sama di Kalimantan ancamannya sama sebenarnya. Padang pasir ini sudah terjadi, bagaimana kita recover, ini yang banjir sekarang pun sedang banjir gitu ya. Jadi dari September sampai ini banjir. Potensinya banyak, potensi produk, perlindungan area konservasi tadi gitu ya, yang akan menghidupi manusia sebenarnya. Kalau kita tidak memperhatikan alam, sebenarnya alam akan take over sendiri gitu. Kita nggak ngapa-ngapain, kita tetap melakukan kegiatan seperti sekarang, akan di take over oleh alam. Dan bagaimana pemberdayaan komunitas lokal. Mungkin saya akan cepat saja. Mereka punya namanya hutan desa. Tiap desa punya sekitar 6.000 hektar.
Ini visinya bagaimana dari banyak hal kita lihat ada peluang untuk albumin itu ikan gabus yang bisa jadi satu ikan itu bisa menghasilkan albumin yang nilai jualnya tinggi, kemudian dagingnya bisa jadi abon, tulangnya bisa jadi macam-macam, jadi satu produksi itu habis. Salah satu caranya adalah gimana, karena mereka off grid, mereka nggak ada listrik, reintroduce solar dengan menyediakan energi yang nanti akan dibeli oleh albumin, jadi biayanya akan ditanggung. Dampak impact-nya bisa macam-macam, bisa untuk tourism, komunitas juga, yang tujuan bisnisnya adalah mencegah kebakaran hutan. Kami bekerja sama dengan penduduk lokal untuk lahan gambut ini dijaga, hutannya dijaga dengan participatory planning, memfasilitasi. Jadi kami bukan arsitek yang datang pakai bawa gambar ini nanti desa kamu seperti apa, tapi mereka ikut menyusun gitu ya. Masing-masing ada yang bikin balai desa, ada yang bikin rumah untuk rumah pengungsian selama banjir, ada homestay, ada dermaga gitu, dan mereka sendiri presentasi yang sekarang ini sedang ongoing project ya. Ada lahan 2.000 meter persegi yang akan dibangun untuk solar farm, tapi karena pendekatannya adalah pendekatan komunitas, tidak hanya energi yang kita lihat, industrinya kita lihat, fasilitas komunalnya termasuk farming. Mereka ternyata konsumsi cabainya besar sekali, karena cabai mahal. Kita buat railingnya untuk nanam cabai, salah satu dari banyak hal yang kami temukan gitu ya, bekerja sama dengan komunitas. Ini adalah solar farm-nya, kemudian produksi albuminnya, dan dermaga baru. Penduduknya kebetulan di pesisir sungai ke arah timur ini adalah Taman Nasional Sebangau gitu ya. Jadi selain menjaga konsesinya PT RMU, juga menjaga Taman Nasional sebenarnya. Ini scope project-nya. Jadi kalau kita masuk selama ini proyek pemerintah bantuan gitu ya, dari manapun, dari pemerintah asing, donor dan lain-lain, hanya membawa solar panel. Kalau ini solar panel dan komunitas dan ekonominya juga gitu ya. Jadi ini selain itu kita juga memproses air bersih. Kalau dia banjir dibikin elevated. Kalau dia banjir solar panel itu tidak terganggu. Ada rumah baterainya. Memang harus pakai baterai karena off grid. Jadi ini kerjasama antara kami, ahli sanitasi, ada ahli sanitasi sendiri, ada ahli elektro, plumbing dan lain-lain, sampah. Ini dibuat satu sistem di desa ini gitu ya. Masih satu desa percontohan, solar panel ada yang diletakkan di ini, ada yang di atas bangunan-bangunan yang berfungsi jadi ruang serbaguna mereka. Ruang desa selama nggak banjir bisa buat lapangan gitu ya. Kalau banjir tentu airnya akan yang kuning-kuning ini adalah untuk menampung air hujan yang mereka bisa pakai selama banjir ataupun selama ada hujan yang bisa ditampung. Dan ini adalah hasil karya mereka sendiri yang kita fasilitasi. Insya Allah bisa tahun depan sudah terbangun. Sekarang solar panelnya sedang procure, dermaga juga diperbaiki karena ini adalah satu-satunya cara mereka terhubung dengan dunia luar gitu ya. Dan yang diharapkan adalah bisa direplikasi di hutan hujan yang lain gitu ya, prinsip-prinsip ini. Tentu kalau ini intervensi swasta tentu perlu intervensi pemerintah. Proyek yang terakhir yang mungkin lebih ke kami punya ini sendiri. Di salah satu lahan kita lihat di Sukabumi bagaimana kita berusaha sebenarnya mempelajari bambu sih seperti ini. Sudah ada juga di ITB, rekan saya Andri gitu ya, dosen di ITB. Bagaimana sebenarnya kita melihat bambu sebagai bahan yang sustainable, jadi masih
bagaimana mengawetkannya, menggunakannya sebagai tulangan, slough gitu ya. Kemudian tetap ada fungsi semen. Kita buat dari sambungannya selama ini kalau bambu hanya diikat, bagaimana kalau kami lihat menyambungkannya dengan metal, dibuat di print 3D, kemudian bikin mock-up sampai diimplementasikan untuk jadi satu saung, satu fasilitas gitu ya, dan menggunakan elemen bahan-bahan modern ini, bataringan yang dibentuk untuk memasukkan pencahayaan dan penghawaan alami sekaligus untuk dinding gitu ya. Kemudian juga dilihat bagaimana sebenarnya bisa bikin wastafel yang mendaur ulang gitu ya. Jadi ini teknologi rendah, simple, dan sangat lokal gitu ya. Dan sudah mulai dipakai. Ini masih memang sifatnya masih untuk saung. Kedepannya mimpi kami adalah membuat satu bangunan bukan hanya harus dari kayu, tapi juga bangunan tinggi dan bisa diintroduce ke selain ke tadi kawasan-kawasan yang konservasi, kawasan lingkungan yang masih baik gitu ya, jadi tidak merusak yang baru, bahkan recovery kawasan perkotaan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri presentasi saya kembalikan ke Prof. Wijaya sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tio. Ini presentasinya ya bagus sekali ini. Jadi padat dan kaya ya, dengan apa istilahnya daging semua ya. Jadi banyak pengetahuan-pengetahuan yang tidak melulu soal arsitektur, tapi juga tadi ada pengetahuan tentang efisiensi energi, bagaimana kita merespons daerah tropis ya. Kemudian tadi kita juga secara bersama-sama mendengarkan bagaimana mitigasi bencana ya, merancang dalam kawasan yang rentan bencana ya. Kita tahu bahwa Indonesia ini terletak di daerah yang namanya Ring of Fire ya. Jadi tanah yang subur itu memang juga tidak datang begitu saja, tapi memang kita diberikan semacam kelimpahan yang perlu disiasati dan perlu dipikirkan. Itu tadi cakupan dalam lingkup pertama, yaitu tentang arsitektur ya, bangunan. Kemudian yang kedua, Pak Prasetyo Adi ini bicara tentang lingkungan kota ya. Jadi bagaimana membuat lingkungan yang ramah, yang sehat, yang responsif terhadap kebutuhan ya. Perlu adanya aturan-aturan atau mekanisme yang barangkali juga diperlukan ya. Tadi ada aturan transfer development of right ya. Itu udah diterapkan ya Pak Tio ya. Ya, nanti kita mungkin bisa sambil diskusi ya. Kemudian juga ada tadi satu gagasan bagaimana perencanaan atau perancangan restoratif ya. Tadi dibuka dengan apa? Dampak bagaimana akibat perubahan iklim ya, bagaimana pengaturan dan pengelolaan bahan bangunan ya. Jadi sampai kepada tadi ya, bagaimana kita bisa di dalam lingkungan perkotaan itu menawarkan satu konsep klasik ya yang disebut dengan tadi ya share space ya. Jadi public access on private property itu memang ini di mana-mana sudah dipraktekkan ya, tinggal di Indonesia ya, tapi alhamdulillah rupanya juga mulai diterapkan ya gagasan ini ya. Tadi Pak Tio juga mengatakan memang butuh waktu yang cukup lama ya untuk bisa merasakan bahwa apa sih gunanya MRT gitu ya, begitu dirasakan ternyata enak juga ya gitu ya. Jadi memang orang Indonesia ini harus banyak belajar gitu ya, banyak belajar, banyak melihat, banyak mendengar ya, dan juga mencermati juga ya. Nah, tadi di slide-slide terakhir itu ada ide yang menarik ya, yang kalau kita lihat itu yang terkait dengan gagasan bagaimana yang disebut dengan people-centered ya, people-centered development. Ini saya kira ini penting juga ya buat para mahasiswa ITB ya, bahwa kalian ini nanti mungkin 5-10 tahun ke depan itu barangkali tidak mustahil kalian akan berada pada satu posisi penting, di mana kalian juga harus bisa membuka wawasan bahwa kita semua ini ya harus memberi kemanfaatan ya, sehingga tadi ditegaskan juga di dalam desain project yang disampaikan oleh Pak Tio ada partisipasi masyarakat ya. Jadi ini juga human centered ini juga terjadi di berbagai aspek ya. Jadi kita
atau arsitek, perencana kota, landscape arsitek, atau bahkan uh, perencana kawasan lingkungan yang lebih besar lagi juga barangkali sudah harus memikirkan bagaimana uh, perencanaan yang berbasis atau bertumpu kepada masyarakat ya. Nah, saya kira tadi banyak sekali contoh atau gagasan-gagasan yang disampaikan, dan sebetulnya tadi di awal itu Pak Tio sudah mengingatkan kembali tentang bagaimana kita bersahabat dengan alam ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan alam ya, karena kalau kita tidak mampu maka alam akan menyelesaikan persoalan dengan caranya yang mungkin belum cocok buat kita ya, jadi buat manusia. Nah, saya kira itu satu hal penting yang mungkin bisa kita diskusikan bersama. Baik, rekan-rekan mahasiswa, kalian semua punya kesempatan untuk bertanya, baik bisa ditanyakan secara langsung ataupun juga ditulis di dalam chat. Saya berikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan baik di YouTube maupun di ini ya, mangga. Pak Tio udah siap ya pertanyaannya Pak Tio ya? Siap, Prof. Oke. Mohon panitia bantu saya, barangkali ada yang ingin mengajukan pertanyaannya. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau bertanya. Ini satu orang. Siapa ya ini? Oh, sudah ada. Saya baru lihat satu orang, ada lagi. Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Ini Apakah siapa? Muhammad Rizky ya? Video saya menyala Pak? Videonya nggak menyala, gelap. Oke Pak. Ya ini udah, silakan. Tadi kan izin bertanya Pak, terhadap Pak Tito Prasetyo tadi itu banyak bicara mengenai sustainable environment ya Pak, tentang lingkungan Pak. Saya ingin bertanya Pak mengenai dua variabel terhadap perkembangan ekonomi, yang dimana mengenai tentang perkembangan industrial terhadap penggunaan signifikan terhadap energi. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang bahwa bangunan sekarang didesain untuk 20% mengurangi energi, ataupun penggunaan kendaraan berbasis listrik yaitu umum harus ditingkatkan, dan juga penjagaan lingkungan. Nah, selain itu Pak, saya ingin bertanya Pak, kan Indonesia ini kan menerapkan pajak bagi pembangkit listrik tenaga batu bara, tenaga uap Pak, tahun 2022 Pak, carbon tax. Apakah memungkinkan hanya hal tersebut bisa mengurangi penggunaan energi? Mengingat kalau bila kita berkata mengurangi penggunaan energi, itu tidak seimbang dengan perkembangan ekonomi dan juga perkembangan industrial Pak. Apa saja sih langkah-langkah yang perlu dilakukan agar tentunya pengurangan emisi karbon CO2 Pak dari segi pembangkit listrik ini Pak? Dapat dilihat kan Indonesia selama ini masih besar ya bergantungan terhadap batu bara Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih Muhammad Rizky. Pak Tio dicatat dulu pertanyaannya. Saya lihat dulu apakah ada lagi yang mau bertanya? Belum ada. Baik, Pak Tio mungkin ditanya dulu tadi ya, pertanyaannya tajam itu terkait dengan energi, terus persoalan lingkungan ya. Nah, kemudian bagaimana? Silakan Pak Tio. Ya, terima kasih, betul pertanyaannya tajam. Karena memang untuk berkembang, kalau kita kritis, kita lihat sebenarnya yang tadi saya tampilkan slide terakhir Desa Tampelas dan lain-lain, mereka tuh secara satu kawasan tuh mereka karbon negatif gitu ya, mereka malah menyumbang pengurangan karbon. Sementara yang karbon positif ya seperti negara-negara berkembang, Indonesia secara keseluruhan mungkin masih lebih rendah gitu daripada Cina misalnya yang sekarang menyusul Amerika gitu. Dan memang jadi ada isu di sisi lain juga bahwa ini politiknya negara-negara maju untuk bayar dosa lah, utang. Makanya tadi hutang karbon dunia yang saya sampaikan tadi.
balik ke ekonomi kita yang memang harus maju gitu. Apakah kita sekarang jawabannya, tantangannya adalah apakah kita akan mengimpor? Karena selama ini kan kita diajar belajar lulus ITB, sekolah di Amerika, sekolah di Eropa, terutama yang Amerika gitu, Amerika, Eropa, Jepang gitu, industrialisasi. Apakah kita akan, apalagi Cina ya, sekolah di Tiongkok gitu, copy paste apa yang mereka udah lakukan dari tadi grafik revolusi industri gitu. Itu udah ada satu hal yang jadi peringatan gitu ya. Yang berusaha saya sampaikan di sini dengan pilot project yang kecil di lokasi yang hanya penduduknya 200 orang, bagaimana 50 kakak, bagaimana dari satu yang kecil ini kita menemukan industri baru sebenarnya. Tantangannya adalah makanya disebut restoratif ekonomi. Ini yang sedang dan jalannya masih panjang gitu ya, masih kita sama-sama dengan klien bikin konsep sebenarnya bagaimana sih industri yang karbon negatif. Tadi udah ketemu satu albumin, ada lagi industri pangan. Kan sebenarnya kita mulai dari industri yang pokok dulu gitu ya. Pangan, kemudian nanti pakaian. Sehari-hari setiap hari kita perlu pakaian. Apakah benar kita harus perlu pakaian yang prosesnya begitu boros gitu ya. Kalau kita bicara tentang kalau dari sisi gedung atau building, kita selalu bicara tentang penghematan efisiensi dulu sebelum renewable sebenarnya. Jadi apapun tenaga listrik energi yang kita pakai, kita efisiensikan dulu gitu. Begitu juga dengan pembangkit sebenarnya. Pembangkit kita banyak yang udah tua, boros itu artinya juga emisi CO2-nya lebih banyak gitu. Memang kemudian environmentalist, penggiat lingkungan, LSM gitu, Greenpeace dan lain-lain, justru kritikal terhadap pembangkit yang bayar pajak, cuman kayak semacam bayar dosa gitu. Jadi atau industri lain gitu, misalnya perusahaan-perusahaan besar, airlines, perusahaan energi juga banyak gitu ya, kayak multinasional atau consumer goods gitu ya. Mereka tetap berproduksi di Eropa, beli karbon di Indonesia gitu. Apakah itu hal yang betul gitu? Apakah nggak sebaiknya mereka justru berubah gitu? Tapi kan itu perlu waktu gitu. Itu juga satu isu. Kemudian dari tapi kita harus mulai gitu ya. Kalau pajak, karena sekarang gini, kemarin saya diskusi bagaimana mengalihkan kalau kendaraan listrik, oke, dia akan mengurangi emisi di dalam kota. Selama sumber energinya tadi yang saya tunjukkan di slide-slide awal, sumber energinya masih dari PLTU, maka tidak hanya mengoffset, hanya memindahkan sekarang ini, tapi itu juga satu langkah sebenarnya. Kendaraan listrik itu satu langkah. Lebih baik lagi kalau kendaraan listrik atau kendaraan yang nol emisi untuk transportasi massal. Yang harus kita lakukan, pembangkit kita yang udah mulai harus transformasi. Karena apa? Baru kemarin kita diskusi, batu bara itu aja udah disubsidi sebenarnya. Jadi PLN beli batu bara dengan harga tertentu. Orang akan lebih untung kalau jual batu bara ke luar negeri, ke Eropa, ke Tiongkok, kemana-mana yang masih konsumsi batu bara, daripada jual ke PLN. Jadi itu udah subsidi. Jadi subsidi di situ tuh berlapis-lapis sebenarnya di pembangkit kita, di sumber daya kita. Jadi bagaimana sekarang kita bisa renewable energy ini yang hampir tidak disubsidi melawan fossil fuel yang sekarang disubsidi. Nah, ini yang kita perlu sama-sama bicara. Nanti rekan-rekan yang ada di sini dari jurusan elektro, biasanya mesin, yang nanti akan jadi pengambil kebijakan. Kebetulan juga Dirjen Migas kan dari alumni ITB juga, harusnya udah bisa sampai transisi gitu loh, untuk menuju satu energi bersih, satu efisiensi dulu dari pembangkit energi bersih, kemudian transisi ke yaitu sumber energi, karena kan tadi seperti Prof. Wijaya bilang, kita kaya akan ini alam gitu ya. Mudah-mudahan menjawab itu Prof. Dan tadi siapa? Muhammad Rizky ya. Muhammad Rizky ya. Ya, Pak Tio, ini tadi ada catatan yang mungkin belum direspons ya, terkait tadi bagaimana upaya pengurangan emisi karbon ya, atau CO2 ya. Kita kan mungkin tahu juga ya bahwa
beberapa data mengatakan bahwa carbon footprint dalam industri bangunan ya, dalam bangunan maupun dalam pengelolaan itu bisa jadi lebih tinggi daripada yang ada di transportasi ya. Nah ini bagaimana nih pandangan dari Pak Tio maupun dari tadi contoh-contoh yang bisa disampaikan? Mangga, silakan Pak Tio. Baik, jadi kemarin saya juga dari pertemuan GBC, World GBC. Selama ini memang Green Building Council fokus on di operational carbon. Operational carbon itu bangunan sudah jadi, dipakai, dia akan mengkonsumsi energi, emisi CO2 dan lain-lain. Umur bangunan itu kan diharapkan atau secara legal sebenarnya 50 tahun gitu ya. Jadi kita menghitung selama ini. Tapi ada satu di belakangnya, ini juga latar belakang kenapa kita mulai explore, mulai meneliti sebagai praktisi ya, menggunakan bahan-bahan lokal, karena tadi ada yang namanya embodied carbon, tadi yang saya mungkin belum sebut, yang di dalam satu circularity tadi, mungkin ada di diagram itu ya, ada di diagram itu pasti. Konsep embodied carbon itu adalah jumlah emisi yang dihasilkan untuk memproduksi bahan-bahan bangunan, semen dan lain-lain, sampai distribusinya, sampai transportasinya. Jadi kalau kita import misalnya marmer dari Italia, itu embodied carbonnya akan sangat tinggi. Nah yang selama ini kita hitung adalah setelah marmer itu diimport, dipasang, baru dihitung bahwa marmer ini menghemat energi karena dia jadi lebih dingin bangunannya. Tapi embodied carbonnya bisa lebih besar, betul. Jadi yang dipresentasikan ini tadi, terima kasih atas pertanyaannya karena membawa satu dimensi lain, perspektif lain juga dari embodied carbon itu, karbon yang dihasilkan dalam proses menciptakan satu material, konstruksi dan lain-lain gitu. Itu juga harus dihitung dan sangat sulit gitu. Misalnya dari baut sampai kaca yang besar-besar, dari yang kecil-kecil sampai besar-besar itu ada embodied carbonnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Tio. Ini saya kira jelas sekali tadi ya bahwa ternyata dunia arsitektur, dunia perencanaan kota itu tidak melulu soal bicara desain ya, tapi ada dimensi lain yang mungkin kita harus kolaborasi dengan berbagai macam disiplin. Kepada rekan-rekan mahasiswa, baik saya berikan kesempatan berikutnya bagi yang ingin bertanya langsung atau mengajukan di dalam chat. Silakan. Nah, ini saya bacakan aja ya Pak Tio ya. Perihal rancangan ibu kota baru, apakah desain yang digunakan benar-benar aman lingkungan dan viabel? Karena di YouTube banyak yang mengkritik bahwa ruang hijau yang besar di antara distrik atau bangunan malah mendorong penggunaan kendaraan pribadi dan beberapa bangunan terkesan sebagai proyek pembuang uang yang dapat merangsang korupsi. Nah, begitu pertanyaannya Pak Tio. Mungkin pandangannya barangkali ada yang bisa disampaikan. Silakan Pak Tio. Terima kasih ya Alvin pertanyaannya. Ini agak-agak politis ya, Mas, karena memang ini jadi satu program. Dan pemindahan ibu kota baru bukan hanya diwacanakan sekarang justru dimulai lah dari ground zero. Sejak zamannya Bung Karno, kemudian Pak Harto, kemudian Pak SBY, dan sekarang Presiden Jokowi yang dalam tanda kutip memulai gitu ya. Nah, saya nggak akan jawab iya atau enggak. Kami terlibat bersama dengan PSUD juga di fase 1. Nanti saya akan sampaikan ceritakan ininya ya, komplikasinya. Tapi yang mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan sebenarnya adalah proses perencanaannya. Jadi belum ada rencana yang matang. Kami waktu itu terlibat dengan di Bappenas itu merencanakan bersama ada konsultan di bawah McKinsey dan Arup ya, engineer-nya dari dan kami jadi salah satu konsultan lokalnya. Yang waktu itu kita udah menghitung merancang gitu ya konsep, jadi masih
tahapnya masih strategic planning untuk yang tadi itu kota di tahun 2045 menampung 1,8 juta orang gitu ya. Nah, dari planning yang kami buat itu, jadi ada feasibility studies, ada future energy use, 75% hijau itu memang salah satu KPI, salah satu hal yang harus dicapai. Karena sebenarnya salah satu konsep utamanya adalah menjaga Kalimantan. Jadi dengan adanya pemerintah di situ tidak akan timbul perambahan hutan. Kemudian konsepnya juga lahan-lahan yang sudah ditinggalkan oleh penambang atau konsesi lapas sawit dapat diperbaiki. Jadi sebenarnya konsep utamanya adalah restorasi itu. Tapi karena proses perencanaan yang terburu-buru, ya perencanaan ya ini belum perancangan, tahu-tahu udah masuk perancangan, tahu-tahu udah bikin betul. Saya juga kritik itu bangunan Istana Presiden itu boros gitu ya. Patung dijadikan jadi satu bangunan yang punya fungsi, akhirnya maksa gitu ya. Pada satu kesempatan di desain-desain awal kita menunjukkan gimana waktu itu diundang juga, habis itu nggak diundang lagi ya, diundang juga Istana Presiden itu ada di pantatnya Garuda gitu. Akhirnya sekarang udah berubah semua, sekarang udah diperbaiki lah. Tapi itu dari satu simbolisme aja gitu ya. Belum lagi penggunaan materialnya dan lain-lain. Nah kalau secara penataan kota lagi-lagi itu karena terburu-burunya. Kemarin juga saya baru diskusi dengan satu pihak lah yang dari otorita. PUPR jalan sendiri karena memang anggaran yang besar ada di PUPR gitu ya. PUPR jalan sendiri bikin sesuatu yang belum terkoordinasi dengan baik dengan perencanaan Bappenas yang punya visi itu tadi gitu, yang visi yang disampaikan. Saya khawatir ya, yang dikhawatirkan oleh rekan Alvin ini akan terjadi gitu ya. Kalau dari konsep yang kami buat sebenarnya 10 Minute City itu justru mendorong penggunaan public transport dari jalan kaki, dari neighborhood yang compact gitu ya. Kalau konsep urban design-nya yang dari pemenangnya juga alumni ITB salah satunya dari tim itu yang pimpinannya. Dari satu distrik yang kompak, orang bisa jalan kaki kemana-mana. Terus kemudian nyambung ke public transport atau naik sepeda. Kalau naik sepeda agak berat karena bentuk tanahnya ini juga ada satu ini berbukit-bukit gitu ya. Jadi sisanya dibuat taman dan ruang terbuka gitu ya, dan ruang terbuka. Jadi sebenarnya konsepnya adalah dari klaster-klaster ini yang orang bisa jalan kaki, naik kendaraan yang ramah lingkungan, kemudian jalan sebenarnya. Tapi pelaksanaannya ya ini ada gap lah ya, ada gap antara perencanaan yang harusnya lebih panjang dari hanya setahun 2 tahun yang harus didetail lagi oleh PUPR, karena di awal aja ada Kementerian Bappenas, kami di bawah Bappenas, ada Kementerian ATR BPN yang bikin land use-nya, bikin aturan tata ruangnya, dan ada PUPR yang melaksanakan pembangunan gitu yang 3 kementerian besar. Kemudian ada kementerian lain ya, tahanan keamanan dan lain-lain, itu mengkoordinasikannya sulit dan jalan sendiri-sendiri. Sekarang masih ada tantangan lagi menghasilkan sumber energi dari mana dan lain-lain. Oleh karena itu tadi saya sampaikan salah satu proyek kami bikin ya sebenarnya bisa semacam tantangan juga untuk kenapa nggak mulai dari yang kecil, kenapa nggak mulai dari yang bisa sustainable. Kalau sekarang kan infrastruktur yang digelontorkan kan besar-besar semua, jalan besar, Istana Presiden. Ini sebenarnya bisa mulai dari yang kecil, bukan hanya simbolis, tapi orang udah mulai bekerja di sana, asal planningnya betul gitu ya. Jadi ini satu kritikan juga gitu kalau mau dikritik ke pelaksanaannya gitu. Apakah perlu ibu kota negara pindah dan kemananya itu semua udah secara politik udah diselesaikan lah ya. Tapi sekarang justru bagaimana memulai implementasinya gitu loh, ibu kota negara di ini
di tempat yang baru. Selalu akan ada kritikan dan timnya sendiri gitu ya, otoritasnya sendiri harus dikasih wewenang supaya mencapai tujuan visi yang dari perencanaan awal gitu. Perencanaan yang masih premature ini bisa diterapkan bahkan sampai jangka panjang. Ini kan masih rentan ya dengan dan syarat muatan politik gitu ya. Sampai dengan 2024. Setelah itu jangan-jangan akan ditinggalkan oleh yang berikut. Baik, itu aja mungkin Prof. Maaf kalau karena menyinggung politik jadi agak-agak politis. Iya, baik Pak Tio. Terima kasih ya tadi ya Pak. Siapa pertanyaannya Alvin? Pak Tio, ini ada pertanyaan dari YouTube. Ini saya menyampaikan ya. Ini dari Nursela Pilar Ivada. Pertanyaannya, jika bangunan green dan net zero, apakah sudah cukup berhasil dalam mempromosikan upaya menjaga iklim global melalui arsitektur dan perencanaannya? Jika belum dalam upayanya, kira-kira penyebabnya apa? Silakan, barangkali bisa cerita dari pengalamannya Pak Tio, apakah dari aturannya, apakah dari aspek kelembagaannya, atau mungkin ada yang lain. Silakan Pak Tio. Ya, banyak hal ya sebenarnya. Saya coba menjawab singkat karena waktunya udah mau habis, rekan Nursela. Ya. Green atau net zero itu sebenarnya sampai sekarang, terutama di Indonesia dulu ya. Net zero jadi salah satu program kalau di Indonesia di GBCI, net zero healthy building gitu ya. Jadi isunya nggak hanya tentang emisi karbon, tapi juga kesehatan manusia. Kita nggak bicara gedung atau bangunan sebagai satu benda mati, tapi justru untuk menampung kegiatan manusia di dalamnya gitu ya. Di Indonesia masih kurang, insentifnya masih kurang, masih dianggap mahal gitu ya. Dan tadi itu kalau secara global, kembali ke global, kita sekarang sukses sama enggak, itu kita lihat juga dari sisi tadi embodied carbon, circularity-nya, gimana bangunan nanti industri konstruksi harus dalam satu industri yang sirkular gitu. Kalau sekarang dia masih cenderung linear gitu ya, jadi dari bangun kemudian sampah dibuang gitu ya. Gedung selesai dibongkar gitu. Bagaimana kita menuju ke situ gitu, dan perjalanan masih sangat panjang. Net zero sendiri mengadres satu isu, tapi ada isu-isu lain, penggunaan air, banjir, poverty mungkin nggak terlalu terkait, tapi penggunaan material, bagaimana kita bisa local resource material, dari sisi desain tidak hanya estetis tapi juga dari penggunaan bahan bangunan, dan bagaimana kita mengembalikan semua itu dalam konteks lokal artinya industrinya, sourcing-nya. Kalau sekarang kan kita masih terlalu banyak import, dan yang embodied energinya tadi yang didiskusikan di awal masih sangat besar. Baik, terima kasih Pak Tio. Nah, ini waktunya sudah tinggal 1 menit nih sebetulnya ya. Baik Pak Tio, mungkin ada closing remarks yang bisa disampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa terkait pesan dari presentasi hari ini, Pak Tio. Silakan Pak Tio, saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya Prof. Wijaya. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ini adalah yang kami kerjakan tadi bukan hasil kerja sendiri, bahkan secara arsitektur di kantor juga tiap proyek ada belasan puluhan beberapa orang yang terlibat, bahkan di satu proyek satu kolaborasi, dan nggak hanya dari kebetulan saya terbelakangnya arsitektur dan belajar planologi dan lain-lain, tapi rekan-rekan yang di sini selalu harus siap untuk kolaborasi, terutama untuk untuk isu-isu ke depannya gitu ya. Masa depan, the future job is a green job. Jadi mulai belajar ke arah sana, hal-hal yang sekarang yang konvensional tetap harus dipelajari, karena sekarang kita tidak memang di satu titik kita harus kontras, harus revolusioner, tapi juga ada hal-hal yang harus melalui masa transisi dan masih membutuhkan keahlian teknis dan didukung oleh akademisi. Makanya kami juga sering bekerja sama dengan akademis, jadi antara akademisi, praktisi,
dan dengan teknologi yang baru. Jadi siap-siaplah untuk belajar ilmu lain, kolaborasi, dan lihat ke future industry. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tio. Itu saya kira penutup yang baik ya. Jadi catatannya adalah lifelong learning ya. Jadi belajar selama hidup gitu ya. Dan berani juga untuk melihat disiplin lain atau bidang lain maupun ilmu lain yang mana tahu barangkali bukan rencana kita, tapi ke depan dengan adanya disrupsi dan dinamika yang luar biasa ini, mungkin suatu saat kita harus siap menghadapi perubahan-perubahan. Pak Tio, ini saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya dan berkenan untuk hadir dalam acara, meskipun secara virtual ya, dalam acara Studium Generale ini. Jadi memang ITB ini belum bisa, masih membatasi, tapi insya Allah pada kesempatan berikutnya nanti mungkin kita akan bisa mengundang lagi orang-orang seperti Pak Tio untuk berbagi bersama kami semua, khususnya buat memberikan bekal kepada rekan-rekan mahasiswa. Kepada rekan-rekan mahasiswa, saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian yang diberikan, pertanyaannya bagus. Memang barangkali mungkin karena waktu juga lah akhirnya harus kita berpisah di sini, Pak Tio. Sekali lagi atas nama panitia, kami mengucapkan banyak terima kasih, salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Silakan. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara hari ini. Selamat siang, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.